Buri Allah. Wabak grup DT, hentikan DT-nya, hentikan DT-nya. Desa Kepandeli Utara, Dusun Kepandeli Utara, Desa Sumberwodo, tepatnya di pada Desa Keselatan. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, cukup menyedihkan yang saat ini musibah-musibah yang melanda Indonesia khususnya, dan banyak saudara-saudara kita kaum muslimin yang menjadi korban dari musibah itu. Kita lihat ya, ada cuplikan dalam video ini, ada kejadian di Lombok, di Palu, bahkan ada yang sekarang ini terjadi di Garut, bahkan di Semeru ya, meletusnya atau terjadinya erupsi di Gunung Semeru. Bahkan Merapi pun saat ini siaga 1. Subhanallah, ini adalah musibah, ini adalah bencana. Namun yang menjadi pertanyaan adalah, kenapa musibah itu terjadi? Ini menjadi renungan bersama bagi kita. Kenapa? Karena Allah juga sudah ingatkan di dalam firman-Nya, tatkala bencana itu datang, musibah itu datang, itu adalah ulah dari tangan manusia itu sendiri. Ini jadi renungan buat semua. Kenapa? Bahkan kalau kita lihat gunung, ya, gunung ini adalah pasaknya bumi. Kalau gunung udah nih kan bumi bulat. Ini walaupun terjadi perbedaan pendapat antara bumi bulat dan datar, tapi saya nggak permasalahkan, saya nggak masuk dalam perdebatan itu. Ketika bumi bulat, ya, terus ada pasaknya, yakni pasaknya dari bumi itu adalah gunung. Ketika gunung dan pasaknya ini terus getar, terus memberikan gempanya, tahu nggak? Ketika terus berputar dan pasak bumi ini terus bergoyang, atau bahasa kitanya memberikan aktivitasnya, ya, maka yang terjadi adalah kalau lambat laun digoyang, pasaknya akan apa namanya, kendor ya, akan kendor, dan bumi juga lambat laun akan musnah. Naudzubillah, naudzubillah min dzalik. Semoga kita nggak alami itu. Ini mengerikan. Kenapa? Karena boleh jadi memang ada ulah tangan kita sebagai manusia. Renungannya adalah, coba buat semua yang melakukan itu. Kita lihat bagaimana kejadian di Semeru. Berita yang masuk sempat ramai di media sosial, bagaimana mereka orang-orang yang ada di sekitar Semeru itu menyembelih binatang, yakni ayam. Kemudian ayam ini disembahkan untuk Gunung Semeru. Ini kesyirikan yang terjadi. Saya ingat bagaimana sebuah cerita yang saya dapatkan di Lombok, ketika Lombok mengalami gempa dahsyat, ya, hampir 7 skala Richter, ya. Itu pun sama. Ketika saya dapatkan informasi itu di Lombok Timur, bahwasanya mereka, para masyarakat di sekitar Lombok itu, mereka telat atau memberikan persembahannya kepada Gunung Rinjani. Begitu juga di mana? Di Palu. Ya, ketika saya datang ke Palu, saya datengin di tempat terjadinya likuifaksi, di mana tempat itu tanah yang di bawah ada di atas, yang di atas ada di bawah. Ternyata ketika saya tanya masyarakatnya, di sana ada perbuatan syirik yang dilakukan. Bahkan di sana ada 3.000 pasang sejenis. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Artinya kalau kita runut masalah musibah yang ada, ini adalah dari ulah tangan manusia itu sendiri yang ketika mereka melakukan kesyirikan. Hati-hati. Coba deh. Terus bagaimana? Terus ada yang bilang, terus karena pemimpin kita ini juga sering menghinakan Islam, bisa jadi itu. Ya, makanya hati-hati dengan kesyirikan yang kita lakukan, hati-hati dengan perbuatan-perbuatan dosa-dosa besar yang kita lakukan saat ini.
Karena Allah pasti akan memperhitungkan itu. Allah pasti akan turunkan musibah kepada mereka yang melakukan kesyirikan itu dan kepada mereka yang melakukan perbuatan dosa itu. Lantas pertanyaannya adalah, kan di situ ada kaum muslimin, di situ ada kaum mukminin. Mereka menjadi korban. Iya, mereka menjadi korban. Cuma yang menjadi perbedaannya adalah walaupun posisinya sama, kejadiannya sama, gempa bumi, posisinya sama atau kejadiannya sama yakni erupsi, tapi dengan status yang berbeda. Berbedanya di mana? Berbedanya pertama gini. Kalau mereka orang-orang yang beriman, ya, tatkala mendapatkan musibah, mendapatkan bencana dari Allah Subhanahu wa taala, tapi posisinya dalam kondisi beriman kepada Allah, posisinya sedang dekat kepada Allah, maka musibah bencana ini menjadi ujian baginya. Ujian untuk meningkatkan derajat ketakwaannya dia kepada Allah, keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau misalkan mereka orang-orang pelaku kesyirikan atau kaum musyrikin, kaum kafir, yang mereka melakukan dosa, yang mereka melakukan maksiat, yang mereka melakukan perbuatan syirik, tapi tatkala musibah itu datang, bencana itu datang, maka ini adalah azab bagi mereka. Ya, ini menjadi renungan walaupun statusnya, walaupun keadaannya sama, musibahnya sama, tapi statusnya berbeda. Azabkah atau ujian untuk kita? Saya ingat bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kita di dalam berdoa kepada Allah. Ada kalimat yang sampai detik ini membuat saya tuh nggak bisa mengucapkan kata-kata apapun. Karena ketika Rasulullah sampaikan dengan kalimat wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan kau jadikan musibah-musibah terbesar di dalam agama kami. Artinya adalah kalau kita lihat musibah erupsi ini besar, gempa bumi ini besar. Ternyata kata Rasulullah SAW, musibah yang paling besar ada di agama kita, yakni musibah akidah. Dan sadarilah kita ada di masa-masa jahiliyah. Barakallahu fiikum wa faqakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.